alhamdulillah baik. Gimana harinya hari ini? Apakah menyenangkan Hari ini atau ribet? sangat menyenangkan dan fresh, makanya kita pakai hijau-hijau ya hari ini sesuai dengan background alam di sini. Dan kebetulan kita juga lagi memanfaatkan waktu luang buat sekalian refreshing, buat cerita bareng, tukar pikiran, sharing, dan sekaligus buat sharing juga sama teman-teman yang ada di rumah. Nah, hari ini kita bahas mulai dari siapa sih sebenarnya Bu Sugesti. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Ibu Sugesti ini adalah sekarang seorang direktur. Boleh jelaskan Bu, direktur perusahaan apa? Sekarang saya presiden direktur dari 4 perusahaan, yaitu PT Sugesti Mandiri Utama, PT Golden Prestige Resources, kemudian Sugesti Wisata Mandiri, dan satu lagi bergerak di bidang batubara juga, PT Berkah Bara Abadi. Ada 4. Empat yang lagi dijalankan sekarang. Nah, belakangan memang nama Sugesti itu lagi boom nih, lagi bisa dibilang viral di khususnya Sumatera Barat, karena seorang wanita itu terjun di dunia batubara itu kan suatu hal yang memang jarang terjadi. Dan pasti banyak nih teman-teman di rumah semua yang juga kepo gimana sih awal mulanya, dan apalagi di berita yang beredar itu katanya Ibu Sugesti itu memulai usaha batubara itu di umur 18 tahun, di mana umur yang terbilang sangat muda. Gimana tuh? Iya, sebenarnya kalau jiwa bisnis saya tuh sudah ada dari kecil. Dari SD saya sudah terbiasa berjualan makanan kecil-kecilan seperti buah-buah yang saya bawa ke surau sambil mengaji, kemudian saya bawa juga ke sekolah-sekolah, jadi tidak ada gengsinya dari kecil. Nah, makanya ketika menjelang remaja dan memasuki umur remaja, saya sudah terbiasa gitu, apapun yang bisa menurut saya bisa dijadikan bisnis dan mempunyai peluang bisnis yang bagus, saya coba gitu. Mau kita sukses atau enggaknya itu kan hasil akhir, yang penting kita proses dulu gitu. Pernah kepikiran nggak ada di posisi sekarang? Pernah, karena menjadi seorang pengusaha itu adalah impian saya ketika masih kecil. Oh, berarti memang sudah cita-cita Iya, dari kecil. Iya, dari kecil mungkin tidak kenal dengan kata pengusaha ya, tapi saya cuma tahu pengen jadi orang kaya, orang sukses, dan orang terkenal gitu. Itu impian dari kecil. Kalau kenapa bisa pengusaha? Karena seorang anak-anak itu biasanya ditanamkan ketika kita SD, TK itu ditanamkan nanti kamu setelah dewasa kamu jadi dokter ya, jadi pilot ya. Nah, kenapa Ibu bisa dari usia yang sangat dini itu berpikir dan kepikiran untuk jadi seorang pengusaha? Ya, mungkin orang tuanya pun juga bilang ke anak-anaknya, kamu nanti besar jangan mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi pilot, mau jadi tentara. Kalau saya ditanyakan, Gesti besar menjadi apa? Bisa berbahasa Inggris gitu. Memang pengen bercita-cita bisa berbahasa Inggris dengan lancar itu sudah dari SD. Kemudian pas memasuki SMP itu makin kuat lagi ininya gitu, makin kuat lagi hasratnya untuk bisa berbahasa Inggris, apalagi sempat dari kecil itu bercita-cita ingin jadi orang sukses, orang kaya dan orang terkenal. Dari kecil juga udah hobi nulis kan, nulis puisi semuanya. Jadi baca-baca karya Buya Hamka, kemudian beberapa novel lainnya. Kemudian selain menyukai sastra, juga sangat ingin berbahasa Inggris gitu, karena rasanya pengen berjalan-jalan keliling dunia gitu. Itu cuma impian seorang anak kecil gitu kan. Tapi bahasa Inggris ketika SMP itu anjlok gitu, anjlok nilainya, dapat 6 cuma. Dan itu terpukul sekali kan, yang biasanya di SD juara 1, 2, atau 3 gitu kan. Nah, pada pas di SMP sepertinya agak tersingkirkan di bahasa Inggris gitu. Waktu itu dapat 6, kemudian teman-teman juga tertawa di dalam kelas kan, karena saya pikir waktu itu bahasa Inggris itu adalah orang yang ngomongnya kencang gitu. Ternyata enggak, orang yang benar pronunciation-nya. Waktu itu saya bilang kalau nggak salah make up gitu kan. Jadi make up ya. Make up gitu kan. Jadi guru-guru pun tertawa, teman-teman tertawa. Besoknya akhirnya memutuskan untuk kursus bahasa Inggris gitu. Akhirnya kursus bahasa Inggris naik nilainya 7, jadi 7, 8, ya, 9, kemudian SMA 9, 9, 9. Nah, akhirnya jadi karena bisa berbahasa Inggris, pengen jadi orang sukses internasional gitu kan dulu kan.
Tapi jadi pengusaha ini benar-benar di luar dugaan juga gitu. Yang taunya cuma berdagang, menjual sesuatu, kemudian dapat untung. Dan alhamdulillah karena bahasa Inggris ini akhirnya jadi perpaduan bahasa Inggris sama usaha gitu. Nah jadinya akhirnya jadi pengusaha yang bisa bahasa Inggris. Akhirnya tidak hanya kita menguasai domestik, kita juga menguasai internasional gitu, karena bahasa Inggris. Berarti secara nggak langsung bahasa Inggris itu adalah hal yang paling penting ya untuk menjadi seorang pengusaha. Iya, karena di zaman globalisasi sekarang ini kita harus menguasai itu, pertama bahasa Inggris, itu bahasa internasional. Yang kedua komputer sama internet. Itu minimum 2 yang harus dikuasai. Kalau 2 itu sudah dikuasai, kemudian tambah link, satu lagi 3 ya, bahasa Inggris, IT, kemudian link. Itu udah modal dari sukses. Nanti uangnya bisa dicarilah lewat link gitu. Oke. Selama membangun bisnisnya, pasti nggak mungkin langsung ada di posisi seperti saat ini kan Bu. Pasti ada jatuh bangunnya. Hal tersulit apa dan bisa dibilang mungkin yang paling menyedihkan deh selama terjun di dunia batubara? Di setiap wawancara saya selalu bilang itu untuk mencapai sukses itu ada 3 yang perlu dikorbankan. Yang pertama korban perasaan, yang kedua korban waktu, yang ketiga otomatis korban uang. Ketiga-tiganya itu harus kita lalui. Tapi yang paling menyedihkan, yang paling sad story-nya itu korban perasaan. Karena ketika kita susah, kita dari nol, benar-benar tidak punya apa-apa, hanya modal dengkul. Jadi banyak cemoohan orang, kemudian dipandang sebelah mata, anak kecil dari keluarga biasa aja atau keluarga susah kok punya impian besar gitu kan. Terus kemudian korban waktu. Saya selalu memanfaatkan waktu itu dari siang sampai malam itu dengan bekerja dan mencari ide-ide baru. Saya tidak pernah membuang-buang waktu gitu. Apapun yang saya inginkan, yang saya ingin capai, saya coba dulu. Akhirnya karena mencari sana sini kerjaan, mencari link-link sana sini, akhirnya kan kurang waktu untuk keluarga kan. Tapi alhamdulillah ketika kita sukses, kita bisa berbagi waktu sama keluarga. Yang ketiga itu kan korban perasaan, waktu dan uang. Nah, dan uang ini juga sangat menyedihkan. Tapi mama sama papa, orang tua juga mendukung. Jadi apa yang mereka punya, mereka bantu gitu. Dan sisanya tuh pandai-pandai saya aja gimana cara mencari uang sana sini. Dengan hasil karya, bukan hasil kekonyolan gitu. Hasil karya, saya pernah jadi penulis waktu kuliah, kemudian kan pernah menjadi penyiar radio gitu kan. Semuanya gitu. Jadi dari hasil tersebut saya saya bisa mencapai impian gitu. Mencapai impian seadanya. Yang penting kita nggak boleh patah semangat. Kadang-kadang dengan keterbatasan itu kita menambah semangat. Kita lanjut jalan dulu ya Bu. Boleh? A few moments later. Berarti untuk posisi tambang saat ini ada di Kalimantan, sedangkan Ibu Sugesti sendiri menetap di Sumbar, di Padang. Terus gimana kegiatan tambang? Sebenarnya kita mempunyai 2 kantor. Satu kantor utama Padang, itu kantor administrasi, dokumen, perpajakan, semuanya kita urus di Padang. Yang untuk di Kalimantan itu kita bilang kantor operasional. Jadi Jadi partner saya yang di yang Pakistan itu ngurus yang di situ gitu. Oke. Pakistan. Nah, menarik nih. Gimana sih awalnya bisa berpartner dengan orang Pakistan, orang asing gitu? Pertama bahasa Inggris. Itu ceritanya sangat lucu. Jadi ketika saya kuliah bahasa Inggris, jadi dosen waktu itu ada investor yang mau ditipu di Hotel Pangeran katanya kan. Tolong kamu terangkan ke dia karena kamu pintar bahasa Inggris. Akhirnya karena ketidaksengajaan itulah ketemu sama mereka. Karena di batubara itu umumnya dikuasai oleh India, Pakistan, Cina. Jadi gitu. Jadi ketidaksengajaan akhirnya menjadi sebuah keseriusan gitu. Dan inti-intinya tuh karena bahasa Inggris. Makanya orang heran kenapa anak sastra terjunnya ke batubara. Iya.
karena dunia sangat berbeda. Sastra itu dunianya adalah menghidupkan yang mati, sedangkan bisnis batu bara tuh mematikan yang hidup karena keras dan Iya, panas benar. gitu kan, sedangkan sastra indah, bersajak gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Pertama karena keinginan, yang kedua niat yang telah terkabulkan oleh Allah gitu. Akhirnya menjadi pengusaha batu bara. Pernah juga mencoba beberapa bisnis lain, cuma feel-nya itu sama sense-nya itu dapat ya di batu bara gitu. Oke. Bisnis utamanya itu batu bara. Jadi apapun yang dilakukan, bisnis utama tetap batu bara. Berarti saat ini udah mencintai banget nih di dunia batu bara gitu ya, Bu ya? Iya, dan perempuan. Iya, nah setahu saya memang bisnis batu bara itu sangat keras dan jarang banget perempuan, dan biasanya emang laki-laki gitu. Kenapa berani terjun? Ya, apa namanya itu? Pertama karena keberanian. Umumnya kan bisnis batu bara itu kan bisnis yang dikuasai oleh laki-laki, ya kan? Bisnis para pria gitu kan. Akhirnya makanya banyak pertanyaan yang masuk, benar nih sugesti wanita muda bisnis batu bara. Nah, itu benar sekali, dan saya memilih hidup ini karena saya suka tantangan gitu. Karena di batu bara itu sungguh banyak tantangan, lawan-lawan bisnis, belum lagi mafia-mafianya, mulai dari mafia kecil sampai dengan mafia internasional, ya kan. Jadi bagaimana cara kita untuk bertahan di sini, ya benar-benar harus kuat-kuat mental gitu. Jatuh bangun, ditipu, kemudian bangun lagi, ditipu lagi, bangun lagi. Akhirnya sudah menjadi terbiasa. Jadi bisa karena terbiasa. Oke, ngomong-ngomongin ditipu nih, pernah ditipu berapa sih seorang sugesti? Macam-macam. Macam-macam. Mulai dari 500.000, 1 juta, 1M, Oh my 2M, sampai terakhir itu 2015 sekitar 6M. 6M? Ya, karena di batu bara itu Wow. kita uang 100-200 juta itu kan uang kecil. Di batu bara ya, walaupun menurut kita itu uang yang sangat besar kan, 100-200 juta. Tapi di batu bara tuh sekali kena itu kita kenanya tuh M-an gitu. Jadi artinya memang ketika profitnya itu besar, tapi ketika rugi juga besar. Iya, di batu bara itu intinya begini. Orang batu bara itu sekarang jalan kaki, besoknya sudah punya mobil mewah, itu biasa. Atau sekarang dia punya mobil mewah, besoknya jalan kaki itu udah biasa. Karena drastis. Kalau jatuhnya itu bisa sampai ke pusat bumi. Saya sering bilang itu di Pusat berbagai bumi wawancara, menjadi partikel-partikel halus seperti tepung gitu kan. Kalau jatuhnya, tapi kalau pas kita suksesnya itu langsung melesit, langsung ke langit ke-7 gitu. Akhirnya yang di langit ke-7 kita lihat orang di bumi ini kecil-kecil lagi Iya, gitu kan. kecil ya. Pas kita Terlalu jatuh, tinggi. kita yang kecil sama orang gitu. Tapi pas kita sukses, kita tuh di langit ke-7, kita nggak tahu lagi apa yang terjadi di bumi gitu. Nah, ketika ngomong-ngomongin jatuh, ditipu, pernah jatuh di tahun berapa sih, Bu? Saya selalu jatuh di tahun ganjil, nggak tahu itu kenapa. Sekarang tahun ganjil kan, 2021. Insya Allah mudah-mudahan tidak jatuh lagi ya Allah, ya kan. Amin. Karena waktu itu jatuh pertama tahun 2011, kena 800 juta.